Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Entrepreneur, kembali lagi bersama saya Eva Arnas dengan NIM 2003-20011. Saya dari kelas rancangan usaha agribisnis 7B. Hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai analisis pasar. Analisis pasar itu apa ya kira-kira? Langsung saja kita bahas yuk. Nah, analisis pasar adalah penilaian kondisi pasar secara mendalam, baik dari segi volume, nilai, segmen pelanggan, pola pembelian, persaingan, lingkungan ekonomi, serta hambatan-hambatan ketika memasuki pasar. Analisis pasar ini merupakan salah satu upaya untuk merancang strategi dalam berbisnis. Nah, tujuan analisis pasar ini yaitu untuk meyakinkan investor bahwa produsen memahami pasar secara baik dan pasar memiliki peluang cukup besar untuk membangun bisnis yang berkelanjutan. Nah, terdapat 5 hal yang harus diperhatikan dalam menganalisis pasar. Yang pertama, gambaran umum tentang struktur produk pasar. Di sini, produsen menentukan sekumpulan produk yang dinilai dapat memenuhi kebutuhan dasar. Yang kedua, batasan pasar yang relevan, yaitu batasan pesaing paling relevan yang dapat ditentukan. Yang ketiga, analisis permintaan industri. Nah, di sini produsen melihat secara mendalam karakteristik yang menjadi acuan pelanggan ketika mereka membeli produk yang dijual di pasar. Yang keempat, analisis permintaan merek, yaitu memahami pelanggan ketika mereka memilih dari sekian banyaknya merek atau penjual di pasar. Yang kelima, identifikasi, yaitu penelitian yang dilakukan perusahaan ataupun produsen mengenai peluang dan potensi pasar. Sehingga ketika peluang pasarnya itu besar, maka usaha dapat terus berjalan secara berkelanjutan. Terdapat 6 langkah dalam menganalisis pasar. Yang pertama, menentukan pasar yang relevan. Nah, langkah pertama ini, produsen harus memahami pasar. Kebutuhan konsumen ini kan bermacam-macam. Nah, jadi di sini seorang produsen itu harus mampu memahami bagaimana tingkat substitusi produk yang akan dipasarkan nantinya terhadap produk lain yang sudah ada di pasar atau produk kompetitor. Yang kedua, menganalisis permintaan primer. Pada langkah kedua ini, produsen melihat faktor yang menjadi pemicu konsumen dalam memilih suatu produk ataupun suatu merek, dan apa saja yang menjadi kebutuhan primer konsumen. Kemudian yang ketiga, menganalisis permintaan selektif. Nah, sifat konsumen adalah selektif dalam memilih produk yang akan dibeli. Nah, ketika mereka sudah cocok dengan satu merek, mereka akan loyal terhadap merek tersebut. Nah, jadi di sini perlu dianalisis mengapa mereka memilih merek tersebut dibandingkan dengan merek lainnya. Yang keempat, analisa pasar untuk menetapkan segmen pasar. Nah, pada langkah ini, konsumen itu dikelompokkan menjadi segmen-segmen yang sesuai, sehingga memudahkan produsen untuk melihat segmen mana yang cocok menjadi sasaran dari produk yang akan dijual nantinya. Langkah yang kelima, menganalisa persaingan. Analisa pesaing ini sangat perlu. Tujuannya apa? Tujuannya agar produsen mengetahui kelebihan dan kelemahan dari produk kompetitor. Nah, analisis ini itu menjadi acuan produsen untuk menjadikan produknya lebih unggul dibandingkan produk kompetitor, sehingga produknya ini tidak kalah di pasaran. Langkah yang keenam, analisa pasar untuk identifikasi target potensial. Nah, identifikasi konsumen yang potensial ini dilakukan guna menciptakan konsumen yang puas dan loyal dengan produk yang dimiliki. Kemudian ada 7 faktor yang mempengaruhi analisis pasar. Yang pertama yaitu ukuran pasar. Ukuran pasar ditentukan oleh volume dan potensi pasar. Ukuran pasar ini bertujuan untuk memilih apakah produsen akan menggunakan strategi pemasaran khusus atau strategi pemasaran massal. Kemudian yang kedua, tingkat pertumbuhan pasar. Nah, yang ketiga, keuntungan bisnis. Keuntungan bisnis ini bergantung pada brand equity, persaingan pasar, dan lain-lain. Perusahaan di sini harus mampu menentukan profitabilitas ketika produsen memasuki pasar.
Kemudian yang keempat, struktur biaya perusahaan. Struktur biaya berperan untuk melihat sampai mana perusahaan dapat bertahan, mengidentifikasi faktor keberhasilan bisnis, menentukan strategi dan profitabilitas perusahaan. Kemudian yang kelima, saluran distribusi. Di sini produsen itu perlu menentukan produk distributor dan jaringan distribusi yang ideal, sehingga produsen mengetahui seberapa mudah atau sulitnya melakukan distribusi di pasar tujuan mereka. Kemudian yang keenam, tren pasar, yaitu pergerakan pasar ke atas atau ke bawah selama periode waktu tertentu. Nah, dalam hal ini perlu adanya data pelanggan potensial ataupun segmen pelanggan untuk melihat tren pasar. Nah, kemudian faktor ketujuh yaitu faktor kesuksesan bisnis. Contoh faktor kesuksesan bisnis ini yaitu akses ke sumber daya, kemampuan mencapai skala ekonomi terbaik, saluran distribusinya luas, dan mampu memanfaatkan perkembangan teknologi. Nah, terdapat beberapa manfaat melakukan analisis pasar sebelum memulai bisnis. Yang pertama, mendapatkan konsumen. Yang kedua, melihat persaingan. Yang ketiga, memanfaatkan peluang. Yang keempat, mengurangi resiko. Yang kelima, rencana jangka panjang. Yang keenam, menjadi tren bisnis. Dan yang terakhir yaitu mendapatkan keuntungan cepat. Oke teman-teman, cukup sekian yang dapat saya jelaskan di materi kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.